Shalom Bapak Ebeng, Shalom Pak Ebeng, Pak Solowan, Bapak Siloan, Bapak Soloan, Pak Kevin, Bapak Pak Andi, Andike. Pak Andike di Bandung. Pagi, Ini ya. siang Bu Dian, siang Bu, Oh siang Pak. Bu Herlina. Pak, Ya, namanya Pak Iya Kevin itu Kevin Sirait. kirain anak siapa saya Pak ini mau Kevin? diganti nih Oh anak anak saya ini. kirain nama muda Bapak, nama muda Nama waktu Bapak muda. Oh, enggak, enggak. nama anak saya. Ya maaf, Aduh. maaf. Apa kabar? Ya, Shalom Pak Poltak. salam. Salam. Ih, Sopo iki dari Mor. Iya, Nah, dadah. terima kasih Bu Ya Dian. selamat melayani Pak Perlin. Oh ya, mana hambanya ya Pak Perlin yang Mbak Firman ya sekarang ya. Iya, Puji Tuhan. iya Ya, betul ya. Pak. Bagus ini temanya ini. Ah, Ada Pak Wirwan Sirjebua, saudaranya Pak Perin nggak? oh hambanya. Gimana Pak Irwan Sir? Kok muka gue kelihatan? Kalau Pak Irwan Sirjebua, Pak Ebeng pun hadir. Terima kasih Pak Ebeng. Wah, Pak Soloan sedang di jalan. Hati-hati ya, Pak. Wah, ini sungguh luar biasa. Yang lagi di jalan tetap setia mengikuti ibadah. Ada Pak Irwan Sirjebua, Pak Solowan, Orang-orang mana? diberkati lah seperti itu. Iya, Haha, mantap luar biasa. mah pegang aja. Suara nggak kelihatan, nggak sekedengaran ini kan? Suara, more audio ya? Suara, oke, silakan dites. Pak Pep ini audio, suara panggung bisa dites. Ya, Musiknya belum. Nah, iya, kedengaran. More audio, oke. Iya, temanya luar biasa ya, Pak Poltak ya, hari ini ya. Nah ini bagus ini saya upayakan mau hadir tapi tak terkejar ini minta nanti nih. Perfen ya, perfen ya. Terus kita minta nanti nih apanya nah, sop kopinya Iya, jarang lengkap. sekali kita dengar kata fervent ini ya di Iya, Ya, Shalom fellowship Bapak ya, Ibu Pak dan ya, Ibu. Bu. spirit. Karena Shalom, nyambung ada dengan Pak wajah-wajah yang Marlino bersuka semalam cita kan. siang hari ini. Ada wajah-wajah yang berkemenangan oke, siang hari ini. Bapak Puji Ibu, nama Tuhan. Oh ibadah ya, Saya morning undang ministry semuanya kita kita siang hari bangkit ini akan berdiri. segera Kita dimulai. mau memulai ibadah ini. Selamat Kami mengikuti juga ibadah. menyapa teman-teman yang ada di Zoom. God Mari bless. kita sama-sama God berdoa, kita bless. bawa hati kita untuk memulai ibadah ini. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh waktu siang hari ini adalah saat yang sangat berharga bagi kami. Karena kami ingin berjumpa dengan kekasih jiwa kami, dengan kekasih hati kami. Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya bagi kami. Dengan apa kami membalas semua cinta kasih Tuhan. Selain kami mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk memuji, menyembah, dan menyenangkan hati-Mu siang hari ini. Engkau bawa kami menghampiri tahta-Mu yang maha suci ya Tuhan. Berkenanlah hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, memberikan kami kelepasan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami penghiburan dan jalan keluar. Kami percaya orang-orang yang menyembah Tuhan mengerti segala sesuatu. Ajar kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk mengerti rancangan dan rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Mari urapi Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Roh Kudus yang berdaulat dan berkuasa memuji dan memuliakan nama-Mu, itu tujuan kehadiran kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah siang hari ini. Setiap kita yang rindu menyenangkan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Roma bahwa kerajaan Allah
bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita yang akan dicurahkan di tengah-tengah kita siang hari ini. Yang rindu menyambut hadirat Tuhan, tepuk tangan bagi dia. Haleluya! Nyanyi puji Tuhan. Kami sambut kemuliaan-Mu, Yesus Kristus. Sama-sama katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersorak sama-sama. Haleluya! Nyanyi puji Tuhan. Boleh gerakkan kakinya ke kiri ke kanan Bapak Ibu. Haleluya! Di tempat siapa yang hadir? Amin. Tuhan dinyatakan, oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Haleluya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersorak, bersorak, bersoraklah. Nyanyi. Umat Tuhan nyanyikan pujian ini bagi Dia. Dia hadir, Dia hadir. Amin. Dia terima sukacita, sukacita. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Haleluya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Sekali lagi sama-sama. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Nyanyi. Haleluya. Kau yang layak dipuji, Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Berbahagialah orang yang Kau panggil mendekat kepadamu, Tuhan. Berbahagialah orang yang mendekat kepadamu, ya Tuhan. Kami haus, kami rindu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
suaramu, angkat hatimu. Hanya Engkau, tiada yang tersembunyi. Hatiku Kau tahu tanpa tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, membawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya genggaman. Mari angkat tangan kita sama-sama. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau kepuasan kami Tuhan. Tidak ada seperti-Mu. Tidak ada pribadi yang mengenal hati kami lebih daripada Engkau Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya undang dengan hormat, kita boleh bangkit berdiri. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, membawaku
Terima kasih Bapa. Kami berkumpul di hari ini lagi ya Tuhan. Penyertaan-Mu selama seminggu ini ya Tuhan. Sungguh sempurna ya Bapa. Oleh kasih-Mu, Tuhan yang mengenal kami, seperti kami juga mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Kami ada di siang hari ini ya Tuhan, semua karena kemurahan daripada-Mu ya Bapa. Engkau baik, Engkau sertai kami, Engkau berikan kami kesehatan. Kami izinkan kami untuk berkumpul bersekutu di siang hari ini ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kau memanggil kami untuk mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia, berkati kami dari segala yang jahat ya Tuhan. Jauhkanlah Indonesia dari bencana, pertikaian antar suku ya Tuhan. Jauhkan Tuhan. Berikan kami semua kesatuan hati. Biarlah Indonesia menjadi damai. Indonesia menjadi negara yang maju ya Tuhan dan berkembang dengan pesat. Berkati pemimpin negara kami ya Tuhan. Dari presiden, wakil presiden sampai aparatur yang terbawah ya Tuhan. Tuhan berilah mereka hikmat, kejujuran, dan sifat akan adil ya Tuhan bagi kami. Sehingga hikmat yang takut akan ya Engkau ya Tuhanku. Terima kasih Bapa. Engkau adalah terang bagi jalan kami. Hari ini kami bisa berkumpul ya Tuhan, mendengarkan firman daripada-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Pendeta Perin Jebua ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan menjadi rema bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa maju ke depan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Berkati kami di siang hari ini ya Tuhan. Berkati marketplace ya Tuhan. Berkati gereja-Mu. Berkati yang melayani-Mu dari WL pemusik. Urapi ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan lebih meriah kepada Allah kita. Haleluya, 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 haleluya.
Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa, kami bersuka cita oleh karena Tuhan kembali mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah Roh Kudus pimpin kami agar kami tetap punya semangat, punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan melalui pekerjaan dan usaha kami. Urapi setiap kami yang hadir pada siang hari ini ya Bapa, baik yang ada di Zoom online, Tuhan berkenan mengurapi, memimpin kami sehingga kebenaran firman Tuhan betul-betul kami boleh hidupi di dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku dan juga Bapak Ibu yang ada di Zoom, saya mengucapkan shalom, selamat siang. Boleh saya bertanya ya Bapak Ibu yang hadir onsite, berapa banyak yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Ada? Boleh angkat tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Coba ditahan tangannya sebentar. Nah ya ada cenderamata dari kita yang 6 orang ya, tetap konsisten dulu ini sebentar ini. Ya terima kasih buat teman-teman dan rekan-rekan yang boleh senantiasa hadir di tempat ini. Dan firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini adalah fervent of spirit. Artinya kita harus tetap semangat di dalam melayani Tuhan melalui pekerjaan kita. Nah mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11. Firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya mau kita mengucapkan bersama-sama firman Tuhan ini, tapi ganti mu-nya jadi ku, begitu ya. Mu-nya jadi ku. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanku kendor, biarlah rohmu ku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita sudah diberkati Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, melalui pelayanan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Dan kita harus kembalikan itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah di dalam ayat ini akan lebih jelas di dalam next slide-nya, di dalam King James Version ini saya ambil ya. Not slothful in business, jangan malas dalam usaha dan pekerjaan. Fervent in spirit, berkobar-kobar di dalam roh, menyala-nyala di dalam roh. Layanilah Tuhan. Nah bahasa Indonesia masa kini berkata, bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari roh Allah. Katakan semangat. Nah Living Bible berkata, never be lazy in your work, but serve the Lord enthusiastically. Jadi ternyata semangat yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala itu intinya juga adalah antusias. N itu di dalam, theos itu Tuhan. Ternyata kata antusias itu berasal dari kata Allah di dalam aku. Begitu. Nah ada seorang teolog berkata, apa itu ya roh yang menyala-nyala? Roh yang menyala-nyala itu sebagai suatu gairah atau passion yang membara. Keinginan yang sungguh-sungguh, semangat yang berkobar-kobar atau antusiasme. Untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan dengan cara apapun juga, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mau kita dalam pekerjaan kita, punya roh yang menyala-nyala, punya semangat, roh yang berkobar-kobar. Dan jangan sampai suam-suam kuku, artinya begini nggak dingin, nggak panas. Sama seperti kalau kita di tengah jalan, yang paling berbahaya di mana Bapak Ibu Saudara? Di tengah jalan kan? Ya, kalau iblis kawan kita, maka Tuhan akan marah dan menggampar kita. Tapi kalau kita pilih Tuhan, maka iblis jadi akan musuh kita. Saudara tinggal pilih, tapi Tuhan mau kalau kita setengah-setengah, maka firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan 16, firman Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi ternyata Tuhan tahu segala pekerjaan kita loh Bapak Ibu. Amin.
engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, orang yang setengah-setengah nggak jelas statusnya ya. Kalau padam ya sekalian padam aja begitu ya. Kalau semangat ya menyala-nyala, berkobar-kobar. Supaya bisa jadi pemenang. Nah, oleh karena itu saudara kita lihat juga ya. Anak Tuhan itu harus lebih punya semangat. Yang menyala-nyala. Orang dunia saja nggak kenal Tuhan juga semangat, benar nggak? Coba lihat aja bisnismen, politik begitu ya. Orang-orang pengusaha juga mereka semangat. Lalu apa bedanya sama kita? Bapak Ibu Saudara, bedanya adalah apa? Kita semangat, kita punya gairah, kita punya roh yang berkobar-kobar. Semua itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada orang semangat mengapa? Semangat korupsi. Ya kan? Semangat untuk cheating begitu ya. Ada cuan cow gitu ya. Tidak. Apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Nah, ini menjadi satu ukuran buat kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, bersama-sama kita baca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, Bapak Ibu. Semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita melayani Tuhan melalui pekerjaan kita. Disitulah kita memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, jaga agar semangat itu tetap menyala. Jaga agar roh kita senantiasa berkobar-kobar. Jaga agar senantiasa api tetap menyala. Katakan bersama dengan saya, api tetap menyala. Ini diperintahkan Tuhan, saudaraku. Di dalam, ini ada satu quotes dari seorang teolog San Agustinus berkata begini. Berdoalah seolah-olah semuanya bergantung kepada Allah. Dan bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung kepadamu. Soalnya kalau semua orang bergantung kepada kita, kita akan sungguh-sungguh di dalam bekerja. Dan firman Tuhan berkata, jaga api. Ini berkali-kali Tuhan minta kepada kita untuk menjaga api semangat dalam diri kita. Firman Tuhan berkata di dalam Imamat 6 ayat 12a. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Bapak Ibu Saudara, ini 3 kali sebenarnya Tuhan sebutkan di dalam Imamat ini betapa pentingnya api itu dijaga. Imamat 6 ayat 12b berkata, tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Dalam perjanjian lama maka yang imam itu adalah Harun dari keturunan Lewi. Dan dialah yang membakar korban bakaran di atas mezbah. Nah, sangat penting api itu tetap menyala. Nah, kita bisa lihat ya apa arti daripada api itu. Nah, kita bisa lihat ya. Api itu adalah simbol dari kehadiran Allah. Nah, tahan di sini. Api itu adalah simbol kehadiran Allah. Ingatkah saudara, pada waktu Imam Eli berhadapan dengan Nabi Baal, benar? Ya, dan dia mempersembahkan korban bakaran dan dia berdoa dan api dari langit menyambar persembahan daripada Elia. Tetapi persembahan daripada Nabi Baal itu tidak disambar oleh api. Artinya Nabi Elia, Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang benar. Dan api itu adalah simbol kehadiran Allah. Nah sekarang dalam perjanjian baru, kehadiran Allah itu diwakilkan oleh Allah Roh Kudus. Bapak Ibu katakan Allah Roh Kudus.
Nah, pada waktu Yesus naik ke surga, maka dia berkata, dia berjanji, aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang akan menolong kita, Bapak Ibu, agar tetap menjaga semangat dalam diri kita. Dialah Allah Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, kehadiran daripada Allah Roh Kudus, itulah yang membedakan kekristenan kita berbeda dengan agama. Kenapa saya katakan begitu, Bapak Ibu Saudara? Kalau agama itu juga punya Allah yang luar biasa, mereka katakan mereka juga punya Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi, dan beserta segala isinya. Tetapi sayangnya, Allah pencipta langit dan bumi itu ada di luar. Tapi kekristenan mengatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya itu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu memutuskan untuk berdiam dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kok gak ada yang amin ya? Siapa Allah yang berdiam dalam diri Bapak Ibu Saudara? Itu Allah pencipta langit dan bumi. Dia gak ada di luar, dia ada di dalam. Oleh karena itulah sebenarnya pada waktu pencurahan Roh Kudus, disitulah letak perbedaan bahwa kekristenan kita itu bukan sekedar agama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya rindu untuk nanti Bapak Ibu menyadari bahwa kita punya kekuatan yang ada di dalam. Allah yang luar biasa yang ada di dalam. Untuk itu kita harus menghargainya Bapak Ibu. Dan kalau kita menghargai, sadar bahwa Tuhan ada di dalam kita, maka gak mungkin kita mau berbuat dosa, berbuat salah Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat bahwa pol api itu juga menandakan semangat, ya, semangat yang menyala-nyala. Saudara, di situ dikatakan, biarlah rohmu. Nah, biarlah ini pilihan sebenarnya, ya, Bapak Ibu, pilihan. Ini mempunyai arti tidak otomatis, melainkan menunjukkan sebuah pilihan. Diperlukan satu disiplin rohani untuk menjaga atau memelihara agar roh kita tetap menyala. Kalau kita nggak jaga ini, maka roh kita akan padam. Oh, apa bisa roh padam? Bisa nggak roh padam Bapak Ibu? Sangat bisa. Makanya Tuhan ingatkan sampai 3 kali, jaga api tetap menyala. Bahkan dalam perjanjian baru diulang lagi dalam Tesalonika 1, Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu api itu adalah kehadiran Tuhan, mesbah itu adalah kehidupan kita, korban bakaran itu adalah persembahan daripada hidup kita, tubuh kita. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 1, bersama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, cuma banyak orang Kristen yang bekerja di marketplace salah mengartikan ayat ini. Kalau ibadah itu berarti ke gereja, doa, nyanyi, pujian, lalu beri persembahan, kan begitu ya. Saudara, ini yang akibatnya saudara-saudara ya bukan menjadi aktivitas utama. Kebanyakan orang Kristen jadinya hanya menyempatkan diri dan aktivitas lain di luar itu dianggap bukan ibadah, Bapak Ibu. Ya. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah ibadah yang sejati. Baik kita pada saat bukan dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, kita adalah terang dan garam dunia. Bukan terang dan garam gereja. Ya, karena kalau nanti gereja, kalau di gereja sih keren, muji Tuhan, pujian penyembahan, sampai malaikat juga minder lihat dia Bapak Ibu. Aduh ini saleh banget, tapi di luar sah kan begitu ya. Nanti ganti setan yang minder.
Wah, ini sejahatnya gua nggak lebih jahat dari ini orang, begitu ya. Saudara, jangan di gereja kita Alkitab, tapi di luar alkohol, kan begitu. Jangan di gereja kita haleluya, sampai di luar halelupa, dan sampai di rumah jadi halilintar, kan begitu ya. Marah-marah juga begitu. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai kaum profesional, sebagai pengusaha, pekerja, karyawan, kita ya, pelayanan kita 24 jam. Dan kalau saya tanya, saya boleh izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu, berapa banyak hamba Tuhan di tempat ini? Wow, cuma sedikit. Berarti yang lainnya hamba apa ini? Kan hanya ada 2. Kalau nggak hamba Tuhan ya hamba setan, kan begitu ya? Berapa banyak, sekali lagi, hamba Tuhan di tempat ini? Angkat tanganmu, saudara. Wah, ya. Kita semua adalah hamba Tuhan, Bapak Ibu. Di tempat pekerjaan kita masing-masing. Kalau sekali lagi saya boleh tanya ya, Bapak teman-teman semua, berapa banyak imam di tempat ini? Nah, saudara, saya kasih tahu bahwa kita semua adalah imam. Ya, jangan salah. 1 Petrus 2:9 berkata, tapi kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, kepunyaan Allah. Saudara, jadi jangan salah, imam itu pendeta. Oh enggak. Kita yang bertanggung jawab menjaga api itu tetap menyala. Jadi mari kita punya perspektif yang sama, Bapak Ibu. Saya ini hamba Tuhan dalam pekerjaan saya. Saya ini adalah imam yang harus menjaga api tetap menyala. Semangat dalam bekerja, tidak kendor, berkobar-kobar, punya gairah di dalam pekerjaan. Nah saudara, mengapa penting roh yang berkobar-kobar ini? Yang pertama, karena ini menentukan seseorang berhasil atau tidak. Bukan karena gelarnya yang panjang, Bapak Ibu Saudara. Profesor, doktor, kalkulator, dan sebagainya. Begitu ya. Tetapi passion yang lebih menentukan. Kalau dia semangat, apapun bisa terjadi, Bapak Ibu. Saya pernah di sales and marketing, ada banyak juga orang konsultasi ke saya, tanya, Pak gimana saya nggak closing nih, begitu ya. Ya terus lanjutkan pekerjaan. Mungkin dari 110 sampai klien yang ke-8 belum closing. Ingat, Tuhan bisa bekerja. Yang ke-9, ke-10 itu bisa closing, bahkan lebih besar. Begitu. Nah ada satu video Bapak Ibu, yang bisa lihat bagaimana orang punya semangat yang luar biasa. Coba diputar sama Bang Ebeng dulu. Ya ini main tenis meja ini. Wah, semangat. Wah. Baru dapat 1 udah. Ini luar biasa. Ya. Ya. Sebentar kita lihat tariannya dulu biar kita semangat siang ini. Saya coba tiru gerakannya juga agak sulit Bapak Ibu ya. Tapi di hadapan lawannya, di ange-ange isi lawannya begitu ya. Wah, begitu ya. Padahal baru dapat poin 1, lawannya udah 10 begitu ya. 1 aja udah bersyukur dia. Wah, dia ange-angein lah. Yes, wah. Ange kok kan katanya gitu ya. Saudara, luar biasa, tepuk tangan dulu dong siapa ini ya. Saudara lihat skornya 1-10. 1 aja udah semangat dia. Tapi dia masih ada harapan. Dia bisa memenangkan pertandingan ini Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena dia semangat. Dan yang kedua, mengapa roh kita harus menyala-nyala? Karena itu menentukan apakah kita bergerak bagi Tuhan atau tidak. Jangan sampai Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan saudara baru Anda bergerak begitu. Ya, sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Pernah lihat ikan salmon yang digemari oleh orang Jepang? Orang Jepang kalau makan ikan salmon itu nggak suka yang nggak siregar-siregar Bapak Ibu. Dia mau yang segar-segar begitu. Emang saya salah ucap tadi.
Jadi ikan salmon itu ditangkap ya berhari-hari di lautan, ditaruh di restoran Jepang, nggak ada yang makan karena udah kelamaan. Lalu nelayan berpikir gimana caranya ya, taruh di kapal lalu taruh dalam kolam buatan. Sampai di restoran dimakan juga kurang seger. Waduh gimana caranya ini? Caranya adalah di dalam kolam buatan itu ikan salmon ditangkap banyak, ditaruh ikan hiu Bapak Ibu. Dan anak ikan hiu itu doyan sekali makan ikan salmon Bapak Ibu. Dan dia kejar-kejar ikan salmon itu. Tahu apa yang namanya ikan salmon? Dia harus terus berputar-putar menghindari. Terus. Sampai di restoran ikan salmon itu masih segar Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu ada pilihan buat kita. Kalau kita nggak mau bergerak aktif, ya sungguh-sungguh jangan sampai Tuhan izinkan ikan hiu kecil masuk dalam kehidupan kita. Saudara, oleh karena itu bisa nggak roh itu padam? Begitu, ini pertanyaannya. Saya membaca firman Tuhan Bapak Ibu, nanti di rumah aja baca karena memang waktu kita terbatas. Tapi saya mau ceritakan, pada waktu Yesus ditangkap, mati. Murid-muridnya itu gimana? Ketakutan. Ya, mereka ada yang pulang kampung, wajahnya muram begitu ya. Nah, kalau kita lihat di Lukas 24, next slide-nya. Intinya saja, ciri-ciri orang yang rohnya padam, mereka sampai tidak mengenal Tuhan, begitu. Ketika mereka berdua jalan di Emmaus, tiba-tiba ada yang datang, padahal itu Tuhan, mereka nggak sadar. Jadi kemudian wajah mereka muram begitu. Mereka putus pengharapan, nggak percaya begitu ya. Jadi ciri orang yang rohnya padam, yang pertama adalah, next slide-nya, tidak menyadari kehadiran Allah Roh Kudus. Saudara, kita harus menyadari bahwa roh yang ada di dalam kita, itu adalah Roh Kudus Allah, pencipta langit dan bumi. Makanya Tuhan katakan, roh yang ada padamu, dalammu, lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Tapi kita kok masih tidak semangat, sakit, malah kedukun begitu. Berobat kepada roh-roh yang lain begitu. Pada roh Allah ada di dalam kita. Ini ciri yang pertama, dia tidak menyadari kehadiran Tuhan. Yang kedua, wajahnya muram. Karena Yesus kelihatan waktu jalan dihampiri, kok wajah kalian muram. Nanti coba baca di Lukas 24. Ya. Nah, tapi orang yang semangat wajahnya sukacita. Katakan sukacita. Coba lihat kiri kanan, wajahnya sukacita enggak? Enggak ada yang muram enggak begitu ya? Saudara, ya ciri orang yang rohnya menyala-nyala itu sukacita. Enggak ada yang maksem begitu ya. Dan orang yang sukacita itu lebih awet muda sebenarnya. Jadi rahasia awet muda, nggak perlu minum jamu, jamu galian singset, tolak angin galian kabel begitu, nggak perlulah. Sukacita di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, ciri orang yang rohnya padam, ucapannya pesimis. Dia sampai nggak tahu. Dua orang murid Yesus ini jalan, Yesus datang. Kamu siapa? Kamu gak tahu ya, Yesus tuh dulu kami harapkan dia memimpin bangsa Israel, ditangkap mati. Putuslah pengharapan kami, saudara. Jadi orang yang ucapannya pesimis, itu rohnya padam begitu. Saya gak bisa, udahlah kamu ajalah yang melayani. Yuk gereja yuk, malas begitu. Mendingan prospek begitu ya. Mana tahu hari Minggu bisa closing begitu ya. Habis aku kalau ke gereja sih gimana aku kasih persembahan gak closing, amplop kosong lah jadinya. Wah gak boleh seperti itu. Ya Tuhan nanti kalau aku udah closing baru kasih persembahan yang banyak begitu. Kita doakan semuanya kita bisa closing Bapak Ibu dalam pekerjaan kita. Amin. Saudara itu ucapan gak boleh pesimis. Dan yang keempat, ciri orang yang rohnya padam adalah kehilangan pengharapan. Putus pengharapan.
Padahal Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada aku. Saudara, seringkali kita berhenti di tengah jalan. Padahal sedikit lagi kita sudah mendapatkan apa yang kita dapatkan. Saudara, jangan sampai doa mau ketemu orang mau prospek. Aduh Tuhan, mudah-mudahan gak di rumah lah dia. Coba didoakan lagi seperti itu. Dan yang kelima, ciri orang yang pada tidak percaya sama janji Tuhan. Dia gak percaya bahwa Tuhan pasti berikan masa depan yang gilang gemilang. Bersukacita dalam Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu dalam Mazmur 37 ayat 4. Kita bersukacita dulu baru Tuhan kasih berkat. Kok kamu sukacita? Udah naik gaji ya? Udah, kapan? On the way. Kan begitu. Kamu kok sukacita sih? Udah dapat jodoh ya? Yang 3T. Tampan, takwa, dan tajir. Udah. Kapan? On the way. Begitu ya. Nah, kalau laki-laki yang belum dapat jodoh, rumus 3B. Kan begitu ya. B yang pertama itu adalah berdoa. Terus berusaha. Belum dapat juga B yang kedua, berusaha. Kan begitu. Belum dapat juga yang ketiga, berkaca. Kan begitu ya. Ini gimana? Cewek suka sama aku, orang juga jalannya lemas-lemas begitu ya. Gak ada semangat, gak ada gairah begitu ya. Ketemu orang takut begitu. Saudara, oleh karena itu, bagaimana? Ini kunci yang terakhir. Bagaimana agar api tetap menyala dalam diri kita? Maka yang pertama, saudara, sadari kehadiran Allah Roh Kudus dalam diri kita. Coba colek kiri kanan katakan, Allah Roh Kudus dalam dirimu. Come on, keep on fire bilang. Ya, saudara lihat 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh, pneuma. Roh Allah itu theos, Allah theos, diam di dalam kamu. Wah, ini kalau saya lihat ini, saya merinding. Tuhan luar biasa. Tuhan sampai berkenan dalam diri saya. Enggak main-main. Itu yang membuat saya tetap semangat menyala walaupun banyak tantangan Bapak dalam kehidupan ini. Karena saya melayani enggak lihat Bapak Ibu, saya lihat Tuhan. Tapi saya lihat juga Bapak Ibu sih, masa enggak? N di dalam theos Tuhan, itulah antusias. Katakan antusias. Sekali lagi salam antusias. Saudara, N di dalam theos Tuhan, ada Tuhan di dalam saya. Itulah antusias. Saudara, saya percaya pulang dari sini kita akan lebih semangat. Ya, pasti closing banyak begitu ya. Harus semangat. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa menyalakan roh yang berkobar dalam diri kita? Merenungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Katakan merenungkan firman Tuhan. Mari kita baca Lukas 24 ayat 32. 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika apa? Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara, kalau Anda ingin roh Anda berkobar-kobar, baca firman Tuhan, Bapak. Karena firman itu yang membuat hati kita berkobar-kobar, begitu. Udah nggak ada jalan, Tuhan bilang, Tuhan buka jalan. Oleh bilur-bilurku engkau akan sembuh. Tidak ada yang mustahil. Bukankah ketika kita membaca firman Tuhan, itu membuat hati kita berkobar-kobar dan semangat. Saudara, bacalah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang membuat kita bisa menyala-nyala? Bergaullah dengan orang yang rohnya juga menyala-nyala, Bapak. Saudara, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka bergaul dengan Yesus. Mereka bergaul dengan orang yang rohnya berkobar-kobar. Jangan Anda bergaul kepada orang yang rohnya padam. Saudara, apakah teman saya selama ini memang menguatkan saya?
menambah semangat dalam diri saya. Jangan-jangan cuma ngegosip aja di kawan saya ini. Nah Yesus, kepada semua orang kita bergaul. Tapi Yesus sendiri kepada semua orang dia bergaul sama pelacur, Zakheus. Tapi dia tidak menghabiskan waktunya untuk orang-orang semacam itu. Yang semacam itu dia injili supaya terima Yesus. Sama siapa Yesus bergaul? Lebih banyak dengan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan yang keempat, agar kita bisa, roh kita menyala dan berkobar, kita juga harus mau mengobarkan orang lain. Kita harus juga bisa menyemangati orang lain. Ketika dua orang tadi jalan ke Emmaus, putus pengharapan, wajah suram, Yesus datang, mereka nggak sadari. Tapi tiba-tiba Yesus menguatkan mereka dengan firman Tuhan. Hati mereka berkobar-kobar. Dari Yerusalem ke Emmaus itu 7 kilo. Kadang berkobar-kobar, balik lagi mereka dengan semangat 7 kilo. Ketemu dengan murid-murid yang lain. Mereka bersaksi Bapak Ibu, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Saudara, menurut Bapak Ibu, siapa yang lebih berkobar-kobar? Yang mendengar kesaksian atau yang memberi kesaksian? Yang memberi kesaksian yang lebih berkobar-kobar Bapak Ibu. Nah oleh karena itu, ayo mari bersaksi. Mari menyemangati orang lain. Dengan menyemangati begini Bapak Ibu, maka hati kita akan dikuatkan, diteguhkan. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat pekerjaan masing-masing. Mari di awal bulan Juli ini kan minggu pertama Juli, Tuhan saya boleh mendengar firman. Jangan padamkan rohmu dalamku. Roh Kudus bakar hatiku. Ya, untuk kita bisa melewati hari-hari yang ada di depan kita dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Berapa banyak yang mau minta Roh Kudus bakar hatiku. Berapa banyak yang rindu agar semangatnya berkobar-kobar. Coba lihat kiri kanan dan tepuk-tepuk katakan semangat ya. Keep on fire. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita buka tangan kita dan kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Haleluya. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Katakan urapi kami. Dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bahkan Tuhan berkenan berdiam di dalam diri saya dan saudara-saudara. Mari kita menyadari bahwa kehadiran Allah Roh Kudus itulah yang membuat kita tetap
berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan melalui pekerjaan dan usaha kita. Jangan pernah padamkan roh itu. Bersemangatlah. Siang hari ini ketika kita kembali beraktivitas, mari tetap bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan semua apa yang kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Bapa, urapi anak-anak-Mu Tuhan yang ada di hadapan-Mu pada siang hari ini. Juga yang ada di JOM ya Tuhan. Yang sedang mengikuti secara online Bapa. Penuhi dengan roh-Mu Tuhan. Bakar Tuhan. Bakar kami dengan roh-Mu itu Tuhan. Biarlah roh-Mu senantiasa tetap menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pekerjaan, pelayanan, usaha, keluarga yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh terus bersemangat dalam hidup ini. Punya gairah yang membara Tuhan, untuk melipat gandakan semua talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami satukan hati kami Bapa, berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, kembalilah beraktivitas. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom. Bapak Ibu, untuk persembahan dapat diberikan kepada amplop yang telah tersedia dan memasukkannya pada kotak di pintu keluar dari ruangan ini. Untuk persembahan secara non tunai dapat dengan cara scan QR code di pintu keluar, bukannya yang di layar Bapak Ibu. Kemudian untuk minggu depan tetap ada ibadah more seperti jam yang biasa, jam 12.15. Mari ajak rekan kerja, ajak saudara atau kolega untuk sama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus berkati Shalom. Bapak Ibu semua. Berkati, terima kasih buat Sampai Tuhan. ketemu minggu depan. Ketemu Amin, sama-sama. Ya Bu Eta. semuanya. Ya bagi Sama-sama. Bapak Ibu yang terbeban Terima untuk kasih, memberikan Pak Polta. persembahan, boleh ya Bapak Ibu di QR code-nya ya Bu. Bapak ya. Ya. Oh, itu orang sekali minggu. Iya Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Berkati Terima kasih dia, Bu Bu Dian, Herlina. Bu Normal, Pak Bu, Polta, Bu, Kak Bu, Rama, selamat siang Bu. Ebe. Iya, Bu, Selamat sama-sama, siang Ibu. Rama, semuanya. Ya, Rama, Ci Loan. Iya, Pak Po, terima siap. kasih. Pak Bapak Siap, siap. dari Ya, nama. Bapak. Tuhan memberkati pelayanan Bu Bapak dan Eta, Ibu Pak semua. Rama, ya, Bu Tuhan Bo, berkati. Amin, Baik, Bu. terima kasih. Jadi orang-orang yang Iya, Bapak Bu. berkati kita Eng, semuanya. Bu Oh, Santi, Pak Ya. Soloan. Sama-sama, Ibu. Terima Ya, kasih, Bu. Pak. Terima kasih Bu Ya, Bu. Dian. Ya, izin live dulu Bapak Ibu. ya, ini kita. Bu Dian. Sama-sama izin live ya, Bapak Ibu. Tuhan Oh memberkati. iya Bu Eta. Iya Bu Eta. Nah, Bu Eta lagi Lagi luar di luar kota. kota. Ya, Ya, baik berkati. semua Bapak Ibu. God Ya, bless. baik. God God bless. bless. Terima kasih. Bless. Terima kasih. Pak Ibu Sampai Herlina, jumpa kembali. terima Ya, kasih. oke. God bless. God bless Bu Herlina. Norma, Pak Polta. Sampai Ya, jumpa kembali. No, Bu Santi. God bless. ya. Iya. Pak Rama, Pak dari TOB ya? Ya, Bu. Pak Rama lagi di mana? Oh, lagi di rumah sakit, Bu. Lagi Oh, di Hermina, Bu. kenapa Pak? Lagi ada yang di check up, Bu. Oh, ada. Iya, makanya udah izin, Bu. Makanya hari ini nggak pelayanan, Bu. Iya, Mak.
Ya Bu ya, sampai Dan ketemu Jumat depan ya Bu. Jumat depan, Ya Bu ya. Minggu juga bisa ketemu di Amin. Oh Trode. iya, Trode 5 ya Bu. Ya Bu. Oh iya. Ya Bu. Oke Pak Rama, semoga sehat-sehat, semuanya lancar Amin. ya. Semua sehat ya Bu, Tuhan berkati Ya, ya. semua sehat. Tuhan berkati. Oke, izin live ya. Saya end Zoom Izin dulu ya. 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 Baik Bu, terima kasih.